Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati sesepuh bini sepuh, yang saya hormati, saya cintai, dan saya banggakan dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan seperti biasanya, yaitu bimbingan kerohanian, dan semoga apa yang kami sampaikan menjadikan sebuah ilmu yang bermanfaat. Pada kesempatan kali ini kami akan mengangkat sebuah tema, yaitu dengan judul bekal. Bekal itu kalau bahasa Jawanya adalah sangu atau bawaan. Saudara-saudariku rahimakumullah, dimanapun Anda berada, di dalam menjalani sebuah kehidupan ini pada hakikatnya adalah masa-masa ujian untuk menghadapi masa-masa kehidupan yang sebenar-benarnya. Dan kehidupan yang sebenar-benarnya adalah kehidupan di akhirat nanti. Kenapa kok bisa saya katakan kehidupan yang sebenar-benarnya? Sementara di dunia ini adalah kehidupan sementara atau kehidupan fata morgana. Karena kita ketahui bersama bahwasanya di kehidupan di dunia ini adalah kehidupan tipu daya. Kenapa saya katakan tipu daya? Karena pada dasarnya kehidupan di dunia ini, Anda mencintai atau tidak mencintai, pasti akan ditinggalkannya. Itulah makanya saya katakan bahwa di dunia ini adalah kehidupan yang fata morgana, dan yang kehidupan yang sebenar-benarnya adalah kehidupan di akhirat nanti. Sehingga dengan tipu daya inilah banyak umat-umat manusia ini yang terjebak dan tidak waspada dan tidak merasa kalau kita ini pada akhirnya akan meninggalkannya. Bahwasanya kita ini juga sudah diperingatkan oleh Tuhan, sudah diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa'lamu wa anna amwalukum wa auladukum wa aswajukum innah. Sebaik-baiknya bekal adalah at-taqwa. Sebaik-baiknya sangu adalah takwa, atau bisa saya katakan setia. Kenapa takwa ini dikatakan sebagai bekal? Ya karena kunci persoalannya dikatakan itu benar atau tidak benar di mata Allah kembali kepada takwanya atau tidaknya seseorang manusia.
Karena Tuhan itu tidak melihat jasad jasmania ini, tetapi Tuhan itu melihat hati kita, hatinya manusia. Entah jasadmu ini sebagai orang miskin, atau sebagai orang kaya, atau bahkan jasad jasmaniahmu ini dianggap sebagai seorang manusia pada umumnya itu tidak baik, tetapi yang terpenting itu adalah hatinya. Karena Allah itu, Tuhan itu hanya melihat hatinya seorang hamba, bukan melihat dari sisi jasad jasmaniah ini. Takwa itu meliputi 3 rangkaian. Yang pertama adalah sebuah ilmu, yang kedua adalah sebuah amal, dan yang ketiga adalah istiqomah. Dari pandangan hakikatnya, yang dimaksud takwa di sini adalah sebuah ilmu yang harus diketahui untuk menjalankan amal yang benar dan menjalankan secara istiqomah. Kalau di dalam syariat kita akan memberikan sebuah contoh. Contoh, kita ini dalam ibadah sholat, bagi saudara-saudaraku yang muslim, kita sebelum sholat itu kita harus mengetahui terlebih dahulu tentang ilmunya sholat. Kita harus mengetahui ilmunya, bagaimana kita ini saatnya berdiri, bagaimana saatnya kita ruku, sujud, duduk, dan lain-lain sebagainya. Itu kita ini harus tahu ilmunya. Pada dasarnya, seseorang nabi atau seorang rasul atau kekasih-kekasihnya Allah itu juga diajarkan mengenai masalah berkaitan dengan hati. Bukan hanya saja yang diajarkan syariat, tetapi yang diajarkan juga hakikatnya. Yang diajarkan bukan laku, hanya sekedar lakunya jasad jasmaniah ini, tetapi para nabi, para rasul atau kekasih-kekasihnya Allah itu juga mengajarkan lakunya hati. Di mana hati ini adalah untuk bagaimana caranya kita ini memiliki ilmu untuk membersihkan hati untuk selalu bermunajat dan menghambakan diri pada Tuhan yang Maha Esa. Untuk sampai kita kepada alam musyahadah. Karena yang diajarkan juga tentang ilmu, yaitu ilmu bagaimana cara menghindari daripada hawa nafsu. Itulah adalah sebuah ilmunya hati yang telah dicontohkan oleh para nabi, para rasul, atau yang dicontohkan oleh kekasih-kekasihnya Allah. Di mana contohnya itu bukan hanya contoh tentang ilmunya jasad jasmania ini, yang saya katakan kita bertakwa dipandang manusia ini jasadnya melakukan taat, tetapi juga telah dicontohkan oleh para nabi dan para rasul
termasuk kekasih-kekasihnya Allah itu juga mencontohkan tentang perilakunya hati. Dan ilmu hati itu terletak di hatinya para kekasih-kekasihnya Allah, yaitu yang kami maksud adalah ahli suhud, ataupun di dalam hatinya para ulama-ulama akhirat. Carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Nah, kok jauh sekali sampai negeri Cina? Kenapa kok negeri Cina bukan negeri selain Cina? Karena itu adalah sebuah isaroh atau sebuah sanepan-sanepan saja, di mana karena sedikitnya manusia-manusia ini yang mau mempelajari tentang ilmunya hati, ilmu rohani, ilmu hakikat. Itulah saking sedikitnya, saking jarangnya saudara-saudara kita ini yang mau mengikuti atau mempelajari tentang ilmu kerohanian. Dianggapnya apa yang diajarkan, apa yang dilakukan menurut syariat sudahlah benar. Tetapi sebetulnya hal itu belumlah benar. Karena pada dasarnya, kenapa saya katakan belum benar? Karena kebanyakan manusia ini, kebanyakan saudara-saudara kita ini hanya berucap syukur tatkala didatangkan kenikmatan. Tetapi tatkala didatangkan dengan bala atau bencana, tidak bisa berucap syukur. Itulah saya katakan kenapa Pak saudara-saudara kita ini kebanyakan yaitu hanya mempelajari tentang urusan jasad jasmaniah ini, tidak mau mempelajari tentang urusan rohani atau hati. Padahal kalau kita mau mempelajari tentang ilmunya hati, ilmu hakikat makrifat ini, ilmu mengesahkan Tuhan seperti ini, itu sebetulnya sangatlah mahal harganya. Bila dibandingkan atau bila ditukar dengan dunia ataupun seisinya, ilmu itu tidak akan terbayarkan. Padahal ilmu ini sangatlah mahal. Tidak akan terbayarkan oleh sesuatu apapun, walaupun ditukar dengan alam dunia dan seisinya ini. Ilmu hakikat makrifat ilmunya hati ini tidak akan bisa terbayarkan. Tetapi kenapa saudara-saudara kita ini, kebanyakan saudara-saudara kita ini hanya mau mempelajari tentang jasad jasmaniah ini, yang saya katakan ilmu itu tidak ada harganya, sangat murah. Karena pada dasarnya sudah saya katakan di dunia ini hanyalah fata morgana. Makanya kalau sekedar ilmu dunia itu sebetulnya murah. Bila dibandingkan dengan ilmunya hati, ilmu hakikat dan makrifat untuk bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudariku rahimakumullah dimanapun Anda berada,
dari tema tadi, yaitu mengenai bekal atau bawaan atau bontotan, kata orang Jawa. Sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Takwa yang dimaksud secara hakikatnya adalah takwanya di dalam hatimu yang bisa bersih tentang urusan-urusan duniawiyah ini. Hati yang selalu condong terhadap hidup, di mana hidup itu yang menguasai dirimu dan engkau menerima apa yang ditakdirkan oleh Tuhan. Baik takdir itu tidak enak ataupun takdir yang dikatakan enak. Itulah sebaik-baiknya bekal. Dan sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Takwanya panjenengan ini jangan hanya sampai duduk di syariat saja, tetapi hatimu harus bisa takwa secara hakikatnya. Bukan hanya sekedar mengerjakan kebaikan jasad jasmaniah ini saja, tetapi juga harus mengerjakan takwanya hati. Walaupun jasadmu berurusan dengan urusan duniawiyah, tetapi hatimu harus bisa condong terhadap Allahnya atau bisa condong terhadap hidupnya. Itulah takwa yang sebenar-benarnya. Dan takwa itulah sebaik-baiknya bekal untuk kehidupan di akhirat nanti. Karena hartamu, anak, suami atau istrimu, pangkat dan jabatanmu, kehormatanmu, taat di dunia ini bukanlah bekal tatkala diri panjenengan ini tidak bisa melihat hidupnya, tetapi hanya melihat makhluknya. Itu bukanlah takwa. Tetapi yang dikatakan takwa itu bisa melihat hidupnya. Dan takwa itulah sebaik-baiknya bekal untuk kehidupan di akhirat nanti. Hati ini tetap berpegang teguh pada tali Allah untuk selalu berzikir kepada Allah. Dan janganlah panjenengan ini bertakwa terhadap dunia ini. Janganlah hatimu itu selalu bertakwa terhadap dunia dalam bentuk syahwatun dunia. Tetapi hati panjenengan ini harus benar-benar bisa menghadap hidupnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan diri panjenengan itu untuk bisa takwa, diri panjenengan ini harus sampai kepada makrifatullah. Lakukanlah secara terus-menerus, lakukanlah secara istiqomah dalam berzikir di dalam hatimu, karena takwa itu adalah sebaik-baiknya bekal untuk kita pulang ke rahmatullah. Itulah saudara-saudaraku,
mengenai tentang bekal sesuai dengan tema di atas tadi. Sebaik-baiknya bekal adalah takwa, di mana hatimu itu sudah sampai dengan makrifatullah. Setelah panjenengan sudah digiring oleh Allah ke alam musyahadah, lakukanlah selalu berzikir, mengingat, dan lakukanlah secara istiqomah. Secara istiqomah dilakukan baik di dalam keadaan sepi ataupun di dalam keadaan ramai. Itulah saudara-saudaraku apa yang bisa saya sampaikan pada hari ini mengenai judul yaitu bekal tadi. Semoga apa yang kami sampaikan menjadikan sebuah ilmu yang benar-benar bermanfaat. Untuk itu saudara-saudaraku, saya cukupkan sekian pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita masih dipertemukan lagi. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.